Di sebuah alun-alun kota kecil, Jokowi berdiri di panggung sederhana. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya kursi plastik berderet dan spanduk lusuh yang menuliskan tema acara. Saat ia mengambil mikrofon, kerumunan rakyat yang sedari tadi riuh langsung hening. Mata mereka menatap penuh antusias, menunggu kalimat apa yang akan keluar dari sosok yang terkenal tidak bertele-tele itu. Ia membuka pidato dengan senyum tipis dan suara tenang. Kalau ada masalah, jangan ribut terus. Kita kerja bareng. Hanya itu, tapi sorakan langsung pecah. Seolah kalimat pendek itu menjawab keresahan yang selama ini menumpuk. Orang-orang di barisan depan mengangguk, sementara yang di belakang bertepuk tangan sambil berteriak setuju. Para wartawan yang meliput terdiam beberapa saat. Mereka terbiasa mendengar pidato panjang dari politisi lain yang sibuk mengutip angka dan istilah asing. Kalimat Jokowi terlalu sederhana, bahkan mungkin terlalu singkat untuk sebuah pertemuan besar. Namun, justru kesederhanaan itu yang mengguncang ruang. Seorang pedagang kaki lima di pinggir alun-alun ikut tersenyum. Ia berkata pada temannya, ngomongnya gampang, tapi masuk di kepala. Beda sama yang lain. Dari obrolan kecil itulah terasa bahwa pesan sudah sampai pada sasaran, rakyat biasa, bukan elit yang berputar dalam kata-kata sulit. Lawan politik yang hadir di antara kerumunan merasa gelisah. Mereka mencatat setiap kata dengan harapan menemukan celah untuk menyerang. Namun apa yang bisa digugat dari kalimat sesederhana itu? Tidak ada janji muluk, tidak ada teori sulit, hanya ajakan untuk bekerja sama. Semakin dicari kelemahannya, semakin sulit ditemukan. Di media sosial, potongan pidato singkat itu menyebar luas. Video berdurasi kurang dari 1 menit ditonton jutaan kali. Warganet menuliskan komentar, menyebut bahwa gaya Jokowi lebih mudah dicerna daripada pidato panjang yang sering mereka dengar di televisi. Kesederhanaan tiba-tiba menjadi kekuatan viral. Di sisi lain, sebagian politisi senior mengernyitkan dahi. Mereka terbiasa membangun reputasi dengan kata-kata rumit, merasa gengsi bila berbicara terlalu sederhana. Namun, rakyat justru berpaling dari mereka dan memilih mendengarkan Jokowi. Perasaan kalah sebelum bertanding mulai terasa di lingkaran mereka. Jokowi sendiri tidak menyiapkan naskah panjang. Ia berbicara dengan bahasa sehari-hari, seolah sedang bercakap di warung kopi. Tidak ada nada menggurui, tidak ada sikap mengintimidasi. Hal itu membuat orang merasa lebih dekat, seakan ia adalah bagian dari mereka, bukan sosok yang berdiri di Menara Gading. Suasana alun-alun sore itu berubah menjadi perayaan spontan. Orang-orang membawa pulang cerita singkat, Pak Jokowi tadi bilang, yang penting kerja bareng. Kalimat itu terus bergema di jalan-jalan, di pasar, bahkan di ruang keluarga. Pesan sederhana berubah menjadi energi kolektif. Di antara hiruk-pikuk politik yang penuh intrik, gaya komunikasi Jokowi menjadi pisau tajam yang tak terduga. Lawan-lawan yang terbiasa dengan strategi rumit justru terjebak dalam permainan mereka sendiri. Sementara rakyat, tanpa disadari, telah menemukan alasan baru untuk tetap solid di belakang kesederhanaan yang terasa jujur. Sehari setelah pidato singkat di alun-alun, lawan politik Jokowi menggelar acara besar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ruangan dipenuhi lampu gemerlap, karpet merah terbentang, dan layar LED raksasa menampilkan slogan mereka. Pidato panjang disiapkan, lengkap dengan data ekonomi, istilah asing, dan analisis berlapis. Mereka ingin menunjukkan keunggulan intelektual, berharap bisa menandingi efek viral Jokowi. Namun ketika orator mereka naik ke panggung, suasana terasa hambar. Kalimat yang mengalir memang penuh teori, tetapi sulit dicerna oleh telinga rakyat biasa. Beberapa orang di kursi belakang mulai menguap, sementara wartawan yang meliput sibuk menunduk pada gawai, tidak lagi fokus mendengarkan. Seorang ibu rumah tangga yang hadir karena undangan tetangganya hanya bisa mengernyit. "Apa maksudnya? Kok muter-muter terus?" bisiknya pada temannya. Di layar ponselnya, video Jokowi dengan kalimat sederhana masih ramai dibagikan. Kontras itu semakin jelas terlihat, membuat lawan politik tampak kaku di panggung megah. Keringat dingin mulai membasahi dahi sang pembicara. Ia berusaha menambah semangat dengan menekankan suara, menyodorkan data, bahkan menyebut teori asing yang menurutnya akan membuatnya terlihat pintar. Sayangnya, semakin ia berusaha keras, semakin rakyat yang hadir merasa jauh. Di luar gedung, sekelompok relawan Jokowi berkumpul di warung kopi. Mereka menonton siaran langsung acara itu lewat layar televisi kecil.
Sesekali mereka tertawa kecil, bukan karena menghina, tapi karena merasa lawan terlalu rumit. Coba bandingkan sama Pak Jokowi kemarin. Gampang dimengerti, langsung kena, ujar seorang relawan sambil menyeruput kopi. Media kemudian membandingkan dua acara itu dalam berita malam. Gambar Jokowi berdiri di panggung sederhana berdampingan dengan tayangan hotel mewah yang penuh lampu. Narasi wartawan bahkan terdengar miring, menyebut rakyat lebih memilih kalimat singkat tapi jelas dibandingkan pidato yang rumit. Kontras tersebut membuat banyak orang semakin menyadari siapa yang lebih membumi. Di markas partai, para elit politik saling menyalahkan. Ada yang mengkritik strategi komunikasi, ada pula yang menyalahkan penulis naskah pidato. Perdebatan panas berlangsung hingga larut malam, tanpa menghasilkan solusi berarti. Mereka gagal membaca arah perasaan rakyat yang lebih suka kesederhanaan ketimbang kerumitan. Jokowi, yang mendengar kabar itu, hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa harus menanggapi atau membalas dengan kata-kata pedas. Baginya, energi lebih baik digunakan untuk bekerja nyata. Dalam percakapan santai dengan tim kecilnya, ia hanya berkata, "Kalau kita jujur sama rakyat, mereka bisa merasakan." Sementara itu, opini publik di media sosial semakin condong ke Jokowi. Meme-meme bermunculan, menertawakan panjangnya pidato lawan yang dianggap seperti kuliah tak berujung. Rakyat, yang biasanya cuek dengan politik, tiba-tiba ikut terlibat, menjadikan gaya sederhana sebagai bahan obrolan sehari-hari. Lawan politik mulai merasa kehilangan pijakan. Strategi yang mereka anggap kuat justru berubah menjadi kelemahan. Bukannya memperkuat posisi, pidato panjang itu malah membuat jarak dengan rakyat semakin lebar. Mereka tersadar terlambat, bahwa pertempuran bukan hanya soal kepintaran bicara, tetapi soal siapa yang paling bisa dipahami. Gelombang kecil yang dimulai dari sebuah kalimat sederhana di alun-alun kini telah menjadi ombak besar. Rakyat mulai percaya bahwa kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan senjata yang bisa menembus hati mereka. Sementara lawan, meski memiliki panggung besar, justru terlihat gelagapan menghadapi kenyataan yang tak terduga. Bab ini pun berakhir dengan suasana yang makin panas. Lawan politik merasa terpukul, sementara rakyat semakin solid mendukung gaya yang sederhana tapi tepat sasaran. Pertarungan baru saja dimulai, namun arah kemenangan perlahan mulai terlihat. Kegagalan pidato panjang lawan politik Jokowi meninggalkan luka yang dalam. Di ruang-ruang rapat tertutup, wajah-wajah tegang menghiasi meja bundar. Mereka merasa dipermalukan bukan oleh serangan tajam, melainkan oleh kalimat sederhana yang meruntuhkan wibawa. Perasaan iri mulai tumbuh, bercampur dengan amarah yang sulit dikendalikan. Para elit mencoba menutupi kegelisahan mereka di depan publik, namun riak kecemburuan tidak bisa dibendung. Dalam setiap pertemuan internal, nama Jokowi selalu disebut dengan nada sinis. Sederhana bukan berarti hebat, kata seorang politisi senior, meski dalam hatinya ia tahu justru kesederhanaan itulah yang menjadi kekuatan. Kemarahan mereka melahirkan strategi baru, menyerang citra pribadi Jokowi. Mereka mulai menuduh bahwa kesederhanaan hanyalah pencitraan yang dirancang tim komunikasi. Narasi itu disebarkan lewat media bayangan dan akun anonim di dunia maya. Mereka berharap rakyat mulai meragukan sosok yang selama ini dianggap tulus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap tuduhan dipatahkan oleh pengalaman nyata rakyat sendiri. Seorang tukang becak bercerita di televisi lokal tentang pertemuan singkatnya dengan Jokowi yang ramah tanpa jarak. Petani kecil menulis di media sosial tentang bantuan yang pernah mereka terima. Kesaksian langsung itu lebih kuat daripada tuduhan tanpa bukti. Rakyat tidak mudah terprovokasi. Justru semakin banyak fitnah yang dilempar, semakin jelas terlihat rasa iri yang menguasai lawan. Kalau memang mereka lebih baik, kenapa tidak tunjukkan kerja nyata saja? Tanya seorang pedagang di pasar tradisional. Kalimat polos itu menggema luas, memperkuat kesan bahwa lawan semakin kehilangan arah. Di sisi lain, media massa ikut memainkan peran penting. Mereka menyoroti kontras antara Jokowi yang santai berjalan ke pasar tanpa pengawalan berlebihan, dengan lawan yang tampil mewah di panggung politik. Perbandingan visual itu memperkuat narasi bahwa kesederhanaan Jokowi bukan sekadar pencitraan, melainkan bagian dari kesehariannya. Kemarahan kelompok yang iri semakin menjadi-jadi. Dalam rapat darurat, mereka memutuskan untuk melancarkan kampanye hitam yang lebih agresif. Namun langkah itu justru memecah belah internal.
Ada yang menilai strategi kasar hanya akan memperburuk citra, sementara yang lain mendesak agar serangan tidak boleh berhenti. Pertentangan itu membuat barisan mereka semakin rapuh. Relawan Jokowi memanfaatkan situasi tersebut dengan cerdas. Tanpa komando resmi, mereka menggelar diskusi terbuka di kampung-kampung, menjelaskan isu-isu yang beredar, dan menegaskan kembali pentingnya persatuan. Mereka tidak membalas fitnah dengan kebencian, melainkan dengan cerita nyata tentang keberhasilan kecil yang dirasakan masyarakat. Suasana politik pun semakin panas. Di media sosial, perdebatan berlangsung siang dan malam. Lawan berusaha menyalakan bara kebencian, namun api itu justru membakar diri mereka sendiri. Rakyat semakin yakin, semakin iri seseorang, semakin jelas bahwa mereka merasa terancam oleh kekuatan kesederhanaan. Jokowi, di tengah hiruk-pikuk itu, tetap tenang. Ia tidak menanggapi tuduhan secara langsung, hanya melanjutkan aktivitasnya menemui rakyat. Ia sadar bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar. Dalam pertemuan kecil dengan tim dekatnya, ia berkata, "Kalau mereka sibuk menyerang, kita sibuk bekerja." Rakyat bisa menilai sendiri. Hari demi hari, panasnya kecemburuan lawan justru memperkuat fondasi dukungan rakyat. Kesederhanaan yang awalnya dianggap kelemahan telah berubah menjadi perisai, menangkis setiap serangan yang datang. Lawan semakin frustrasi, sementara rakyat semakin solid. Bab ini menutup dengan gambaran jelas, api iri hati telah menyala, namun bukannya membakar Jokowi, justru menghanguskan kredibilitas para penyerangnya. Pertarungan politik berubah arah, dari sekadar adu wacana menjadi ujian siapa yang lebih kuat menahan diri di tengah panasnya bara persaingan. Malam itu, di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, sekelompok relawan duduk melingkar. Mereka bukan politisi, bukan pula orang yang terbiasa tampil di televisi. Mereka hanyalah anak muda, pedagang, sopir angkot, guru honorer, dan mahasiswa yang percaya bahwa suara rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kebisingan elit. Dari obrolan santai itulah, lahir gagasan gerakan senyap. Tidak ada struktur rumit, tidak ada jabatan resmi. Relawan bergerak berdasarkan kepercayaan. Mereka membuat kelompok kecil di tiap kampung, saling berbagi informasi lewat gawai murah, lalu menyebarkannya dengan bahasa sehari-hari. Berita palsu yang dilempar lawan politik langsung dilawan dengan cerita nyata. Strategi itu sederhana, tapi dampaknya terasa cepat. Di pasar tradisional, seorang relawan tua mendekati pedagang sambil bercerita. Ia tidak membawa selebaran, hanya mengulang kata-kata Jokowi, "Kalau ada masalah, jangan ribut terus, kita kerja bareng." Pedagang yang mendengarnya mengangguk pelan. Kata-kata itu menenangkan, jauh lebih masuk akal daripada tuduhan ribut yang mereka lihat di televisi. Anak-anak muda mengambil peran dengan cara berbeda. Mereka membuat video singkat yang menampilkan kegiatan kecil Jokowi bersama rakyat, lalu membandingkannya dengan pidato panjang para elit. Video itu tidak dibuat dengan peralatan canggih, hanya kamera ponsel seadanya, tetapi penyebarannya meluas hingga menembus batas kota. Gerakan senyap semakin terasa di desa-desa. Posko-posko kecil dibentuk tanpa perlu instruksi pusat. Di sana, orang-orang berkumpul bukan untuk membicarakan strategi besar, melainkan berbagi pengalaman sehari-hari. Ada yang bercerita tentang jalan desa yang diperbaiki, ada pula yang menceritakan tentang bantuan yang diterima. Cerita sederhana itu lebih kuat dari 1000 iklan politik. Lawan politik mulai resah. Mereka tidak tahu harus menyerang kemana, sebab yang bergerak bukan hanya satu tokoh, melainkan ribuan orang biasa yang menyebarkan cerita tulus. Setiap kali mereka melancarkan kampanye hitam, relawan di kampung-kampung segera meluruskan. Perlawanan itu senyap, tapi sangat efektif. Di kota besar, mahasiswa yang tergabung dalam jaringan relawan menggelar diskusi kecil. Mereka duduk lesehan di taman kota, berbicara tentang kesederhanaan sebagai kekuatan. Tidak ada spanduk, tidak ada pengeras suara, hanya obrolan terbuka yang kemudian direkam dan dibagikan di media sosial. Tayangan itu menarik ribuan penonton, menambah semangat solidaritas. Semakin hari, gerakan ini membentuk jaringan yang sulit dipetakan. Tidak ada pusat komando yang bisa diputus, karena setiap orang merasa bertanggung jawab. Rakyat menjadi juru bicara bagi dirinya sendiri, tanpa perlu menunggu instruksi. Fenomena itu membuat lawan semakin kehilangan strategi. Jokowi sendiri tidak pernah memerintahkan hal ini secara langsung. Ia hanya berjalan ke pasar, menyapa nelayan, atau duduk bersama petani.
Dari momen sederhana itu, relawan mengambil bahan cerita untuk disebarkan. Keaslian gerakan itulah yang membuat rakyat percaya. Mereka tahu, ini bukan rekayasa politik, melainkan cerminan nyata. Media mulai menyebutnya sebagai jaringan senyap rakyat. Bukan karena gerakannya rahasia, melainkan karena ia tidak bisa ditangkap dengan pola lama politik formal. Para pengamat bingung menjelaskan, sementara rakyat sudah paham dengan sendirinya, kesulitan lahir bukan dari instruksi, tapi dari rasa percaya. Lawan yang dulu bernafsu menyerang kini semakin frustrasi. Setiap langkah mereka justru membuat relawan semakin kompak. Bara iri yang sebelumnya menyala kini berbalik arah, membakar keyakinan mereka sendiri. Di lapangan, yang tampak hanyalah rakyat yang semakin solid dan percaya diri. Bab ini berakhir dengan gambaran relawan yang menyebar di seluruh pelosok, bergerak tenang namun pasti. Mereka tidak membutuhkan sorotan kamera, tidak menunggu panggung besar. Cukup dengan warung kopi, pasar desa, dan taman kota, mereka berhasil membangun kekuatan yang jauh lebih nyata daripada partai yang sibuk berteori. Di gedung-gedung megah ibu kota, rapat-rapat partai terus berlangsung hingga larut malam. Para elit duduk, berjejer, saling berdebat tentang strategi. Mereka membicarakan konsep besar, memaparkan grafik berwarna, serta menuliskan poin-poin panjang di papan presentasi. Namun semakin banyak teori diutarakan, semakin jauh mereka dari suara rakyat. Salah satu tokoh senior berdiri sambil menunjuk layar proyektor. Ia menjelaskan betapa pentingnya retorika yang kuat dan data ekonomi yang akurat. Rekannya mengangguk, beberapa mencatat, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apakah rakyat di desa peduli dengan istilah teknis yang berderet di slide itu. Sementara di luar gedung, realitas berjalan berbeda. Relawan Jokowi sudah lebih dulu menyebarkan cerita sederhana di pasar dan kampung. Tanpa biaya besar, tanpa rapat berjam-jam, pesan mereka mengalir deras. Kontras itu semakin terlihat jelas, partai terjebak dalam teori, sedangkan rakyat bergerak dengan pengalaman nyata. Media mulai menyoroti perbedaan ini. Salah satu koran menulis, partai sibuk berdiskusi, relawan sibuk bekerja. Judul itu menohok, seakan mengingatkan para elit bahwa rakyat tidak menunggu teori, melainkan aksi. Namun kritik itu hanya menambah panas perdebatan internal, bukan melahirkan solusi. Di tengah rapat, seorang anggota muda mencoba menyuarakan kegelisahan. Rakyat lebih suka sesuatu yang sederhana. Kenapa kita tidak belajar bicara seperti mereka? Ucapannya langsung dipotong oleh senior yang merasa lebih tahu. Politik butuh kedalaman, bukan kata-kata murahan, jawabnya ketus. Dari situ terlihat jelas jurang pemahaman antar generasi. Sementara itu, Jokowi kembali turun ke lapangan. Ia datang ke sebuah desa, menyapa warga, duduk lesehan di balai bambu, dan mendengarkan keluhan tentang irigasi. Tanpa teori, ia hanya berjanji akan mengirim bantuan sederhana. Video pertemuan itu menyebar luas, membuat rakyat semakin percaya bahwa kehadirannya nyata. Lawan politik yang sibuk dengan pidato panjang merasa makin terdesak. Mereka mencoba menyusun strategi komunikasi baru, tetapi terjebak dalam kerumitan. Satu pihak ingin tetap mempertahankan gaya klasik, pihak lain ingin meniru Jokowi dengan kalimat pendek. Pertentangan itu membuat mereka tidak solid, seperti kapal yang kehilangan arah. Di tingkat akar rumput, kehadiran partai semakin terasa hambar. Posko mereka sepi, hanya diisi spanduk besar dan brosur penuh tulisan kecil. Bandingkan dengan posko relawan yang ramai obrolan, penuh tawa, dan diwarnai kegiatan nyata seperti gotong royong. Rakyat bisa merasakan bedanya, satu sibuk berteori, satu lagi benar-benar hadir. Bahkan para pengamat politik mulai menyindir. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang analis berkata, partai terlalu sibuk menjelaskan kenapa mereka pintar, sementara Jokowi cukup menunjukkan bahwa ia peduli. Kalimat itu viral, memukul reputasi partai yang sebelumnya merasa paling berpengalaman. Di desa-desa, nama partai semakin jarang disebut. Rakyat lebih akrab menyebut relawan yang mereka kenal secara pribadi. Itu si Budi yang sering bantu bikin acara kampung, kata seorang warga. Identitas partai memudar, digantikan oleh wajah-wajah relawan yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Lawan politik mencoba menyalahkan keadaan, tetapi sesungguhnya merekalah yang gagal membaca arah zaman. Teori dan strategi besar memang terdengar pintar, namun tidak membumi.
Ketika rakyat lapar, mereka tidak ingin mendengar data, mereka ingin ada solusi nyata. Bab ini berakhir dengan gambaran jelas, partai politik terjebak dalam teori yang berputar-putar, sementara rakyat semakin solid bersama gerakan sederhana yang lebih terasa nyata. Kontras ini menjadi bukti bahwa kekuatan sesungguhnya tidak selalu datang dari gedung tinggi, melainkan dari hati yang dekat dengan rakyat. Di tengah hiruk-pikuk politik, rakyat mulai menyadari bahwa suara mereka jauh lebih berharga daripada sekadar slogan partai. Dari desa ke desa, dari pasar ke kampung kota, obrolan sederhana tentang kesatuan semakin sering terdengar. Mereka tidak lagi membicarakan siapa yang paling pintar berpidato, melainkan siapa yang benar-benar mau mendengar keluhan mereka. Pada suatu sore, di sebuah lapangan kecil, Jokowi berbicara di hadapan ratusan warga. Tidak ada pidato panjang, hanya kalimat singkat yang langsung menusuk hati. Kita jangan gampang dipecah-pecah. Yang penting kita kerja bareng. Kalimat itu sederhana, namun gaungnya membentang hingga ke pelosok lewat rekaman ponsel yang viral. Rakyat menyambut pesan itu seperti seruan moral. Di warung kopi, bapak-bapak mengulangnya sambil bercanda, di sekolah para guru menyebutnya sebagai contoh komunikasi efektif, dan di pasar ibu-ibu menggunakannya untuk menyemangati sesama pedagang. Kalimat itu menjelma menjadi semboyan tak resmi, tapi sangat kuat. Relawan pun semakin bersemangat. Mereka tidak perlu lagi menjelaskan teori politik yang rumit, cukup mengulang kalimat singkat itu. Setiap kali isu provokatif muncul, mereka menenangkan warga dengan pesan persatuan. Kekuatan kata yang sederhana berubah menjadi pagar kokoh melawan perpecahan. Lawan politik mulai frustrasi. Setiap kali mereka mencoba memancing emosi dengan isu-isu panas, rakyat justru menanggapinya dengan dingin. Kita jangan terpecah, jawab warga dengan senyum tipis. Sikap itu membuat serangan lawan terasa sia-sia, seperti menghantam tembok yang tidak bergeming. Di media sosial, fenomena ini semakin jelas. Tagar persatuan yang lahir dari kalimat Jokowi menempati posisi teratas. Warganet menggunakannya untuk berbagai hal, dari komentar politik hingga candaan ringan. Kehangatan solidaritas itu membuat lawan semakin sulit menanamkan keraguan. Di sebuah desa nelayan, warga memutuskan membuat mural besar di dinding kosong. Mereka melukis gambar orang-orang sedang bekerja bersama, dengan tulisan besar di atasnya, asteris kerja bareng, jangan pecah. Asteris lukisan itu menjadi simbol visual yang dikunjungi banyak orang, bahkan viral setelah fotonya tersebar luas. Kekuatan suara rakyat bukan hanya terlihat dalam simbol, tetapi juga dalam tindakan nyata. Mereka mulai menggelar kerja bakti massal, pertemuan rutin, bahkan program kecil untuk saling membantu. Semua dilakukan tanpa menunggu arahan partai. Rakyat menemukan cara mereka sendiri untuk menunjukkan kesolidan. Jokowi yang mendengar kabar itu merasa terharu. Dalam sebuah percakapan santai, ia berkata, kalau rakyat sudah percaya pada dirinya sendiri, itu lebih kuat dari apapun. Ia tahu bahwa dukungan yang lahir dari kesadaran bersama jauh lebih tahan lama daripada dukungan yang lahir karena janji politik. Lawan politik semakin kehilangan arah. Strategi mereka untuk menyalakan perpecahan justru dipadamkan oleh rakyat yang solid. Apapun isu yang dilempar, selalu dihadapi dengan ketenangan dan kesatuan. Bagi mereka, ini bukan lagi soal Jokowi semata, tapi soal harga diri rakyat yang tidak mau dipecah belah. Kekuatan baru pun lahir. Rakyat bukan hanya pendukung pasif, tetapi pemain utama yang menggerakkan arah politik. Mereka menunjukkan bahwa persatuan bisa menjadi tameng yang lebih kuat daripada retorika apapun. Inilah titik balik, di mana suara rakyat bergema lebih keras daripada panggung partai. Bab ini ditutup dengan suasana penuh harapan. Rakyat berdiri teguh, relawan semakin solid, dan lawan yang iri semakin kehilangan pijakan. Di balik kesederhanaan sebuah kalimat, lahir gerakan besar yang menjadikan persatuan sebagai kekuatan sejati bangsa. Hari itu, udara politik di ibu kota semakin panas. Lawan-lawan Jokowi terus mencoba mencari celah untuk menjatuhkannya, baik dengan isu lama maupun gosip baru yang direkayasa. Namun, strategi mereka justru sering berbalik arah. Jokowi tak perlu menanggapi semua serangan dengan pernyataan keras, cukup dengan satu kalimat sederhana, ia mampu membalikkan persepsi publik. Kalimat itu kemudian viral, dibicarakan di warung kopi, di media sosial, bahkan di forum-forum resmi.
Sementara itu, relawan Jokowi yang jumlahnya semakin masif bergerak tanpa menunggu komando resmi. Mereka bukan hanya sekadar pendukung fanatik, melainkan kelompok yang sudah mengakar hingga ke desa-desa. Di sana, para relawan mengadakan diskusi kecil, gotong royong, hingga program bantuan sosial yang nyata dirasakan rakyat. Lawan politik yang hanya sibuk berteori mulai terlihat kikuk karena tidak bisa menyaingi gerakan yang berbasis langsung pada kebutuhan masyarakat. Para elit politik mulai gerah. Mereka menuding Jokowi sengaja membangun kultus individu melalui relawannya. Namun, rakyat melihatnya dengan cara berbeda. Bagi mereka, relawan hanyalah saluran solidaritas, bukan sekadar alat propaganda. Inilah yang membuat serangan balik lawan justru semakin tidak efektif, bahkan sering menimbulkan tawa sinis dari masyarakat. Di sebuah rapat tertutup, seorang tokoh oposisi mengeluh keras. Ia menyebut bahwa Jokowi terlalu lihai menggunakan gaya sederhana untuk menutup langkah politik mereka. Semua yang kita lakukan jadi serba salah. Kita keluarkan data, rakyat tak peduli. Kita keluarkan opini, mereka justru balik mendukung Jokowi, katanya dengan nada frustasi. Kalimat itu membuat ruangan hening, seolah tak ada strategi lain yang tersisa. Di sisi lain, Jokowi tetap bersikap santai. Ia lebih banyak berada di lapangan, mendatangi masyarakat dengan gaya khasnya. Tak ada jarak antara dirinya dengan rakyat kecil. Di pasar, ia duduk sambil menyeruput kopi bersama pedagang. Di desa, ia menanyakan langsung persoalan pupuk dan harga hasil tani. Semua itu terdokumentasi dengan baik, bukan karena settingan, melainkan karena kehadirannya benar-benar nyata. Media pun ikut menyoroti fenomena ini. Beberapa wartawan senior menulis analisis bahwa Jokowi berhasil menciptakan ruang komunikasi politik baru yang tak terjangkau oleh partai. Ia tidak butuh bahasa rumit atau pidato berjam-jam, cukup dengan pertemuan singkat dan kalimat lugas, ia bisa menggerakkan massa. Fenomena ini menjadi bahan perdebatan panjang di ruang redaksi, bahkan sebagian menyebutnya sebagai model baru politik rakyat. Ketika situasi semakin panas, muncul isu besar yang didorong oposisi untuk memojokkan Jokowi. Mereka menuding ada konflik kepentingan dalam kebijakan pemerintah sebelumnya. Isu itu dirancang untuk memicu keraguan rakyat. Namun, sebelum menjadi bola liar, Jokowi kembali melontarkan kalimat singkat, "Kalau ada bukti, bawa ke pengadilan." Jangan hanya main kata-kata. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Relawan segera menyebarkan potongan pernyataan tersebut. Dalam hitungan jam, media sosial penuh dengan tagar dukungan. Lawan politik yang awalnya percaya diri mendapati diri mereka kembali dalam posisi defensif. Bukannya membuat rakyat ragu, isu itu justru menjadi senjata balik yang menguatkan simpati pada Jokowi. Di berbagai daerah, semangat rakyat semakin terasa. Mereka menggelar acara sederhana, dari doa bersama hingga pentas seni, dengan tema menjaga solidaritas. Tak ada biaya besar, tak ada sponsor politik, tapi jumlah orang yang datang selalu melampaui perkiraan. Jokowi menjadi simbol keteguhan rakyat melawan elit yang hanya bicara teori tanpa aksi nyata. Kekompakan itu membuat beberapa partai bingung. Ada yang mencoba mendekat ke relawan, ada pula yang semakin menjauh dengan sikap arogan. Namun, semua strategi itu terlihat terlambat. Rakyat sudah menentukan pilihan hatinya, dan relawan menjadi jembatan yang memperkuat keyakinan itu. Di tengah situasi ini, Jokowi tidak pernah menampilkan wajah angkuh. Ia tetap sederhana, tetap tersenyum, dan tetap berbicara dengan bahasa rakyat. Justru kesederhanaan itulah yang membuatnya tampak semakin kokoh di mata publik. Lawan-lawan yang dulu percaya diri kini mulai saling menyalahkan. Bab ini ditutup dengan gambaran kontras. Di satu sisi, ruangan-ruangan rapat penuh ketegangan dan suara tinggi dari oposisi yang kebingungan. Di sisi lain, jalanan desa-desa dipenuhi tawa, musik, dan obrolan ringan dari rakyat yang merasa semakin percaya diri berada di pihak yang benar. Jokowi tidak hanya memenangkan narasi, tetapi juga memenangkan hati rakyat secara nyata.